Shalom saudara, selamat berjumpa kembali. Senang sekali saudara kita berjumpa, dan saya terus berdoa kita terus ada dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun di tengah situasi yang sulit, mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena dialah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan saat yang terindah ini di dalam 10 minutes with God, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami semua yang sudah menyertai, memelihara hidup kami. Dan hari ini Tuhan mempertemukan kami, dan kami akan bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kebenaran-Mu akan terus menuntun kami untuk kami berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kami menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya memilih satu firman Tuhan yang saya pilih dari 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka, kepada setiap orang, kepada saudara dan saya, kalau saudara sungguh-sungguh hati terhadap Dia. Di dalam terjemahan yang lain ayat ini dikatakan Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya. Tuhan akan memberkati, menolong orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah saudaraku, latar belakang daripada ayat ini adalah, ini sebetulnya kisah tentang seorang raja Israel yang bernama Asa, yang di dalam, kalau saudara membaca di ayat sebelumnya, saudara akan menjumpai dia mulai tidak setia, dia mulai tidak percaya kepada Tuhan. Dulunya dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dan dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetapi justru dia melupakan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya, dan dia mulai mengandalkan manusia, dia mulai mengandalkan hal yang lain yang bukan daripada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan marah kepada dia dan menghukum dia. Dan dari kisah itu muncul statement dari seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang diutus untuk menegur Raja Asa ini, yang berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh hati terhadap Dia, kepada mereka yang percaya kepada Dia, kepada mereka yang sungguh mengandalkan Dia. Nah saudaraku yang kekasih Tuhan, pertanyaannya buat kita pada hari ini adalah, apakah Anda adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Dia? Apakah Anda adalah orang-orang yang sungguh mengandalkan Dia? Di tengah situasi yang sulit ini, apakah Anda masih tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara? Nah saudaraku yang kekasih Tuhan, Alkitab jelas mengatakan kepada kita, Tuhan akan mengaruniakan kekuatannya. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka yang sungguh hati kepada Dia. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3, ini lebih indah lagi dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan akan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, kepada saudara dan saya yang tekun setia, yang tetap mempercayai Dia, yang tetap mengandalkan Dia di dalam segala perkara. Saya tahu situasi yang kita alami hari-hari ini adalah situasi yang sulit. Tetapi saudaraku yang kekasihan Tuhan, mari kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap mempercayai Tuhan di dalam rencananya, dalam setiap situasi yang kita alami. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah
dan ajaib buat saudara dan saya. Dia janji dia tidak akan pernah membiarkan saudara sendiri. Dia akan menolong saudara. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita tadi, orang yang sungguh percaya kepada dia, kepada mereka lah Tuhan akan mengaruniakan kekuatannya, sehingga saudara dimampukan untuk terus bertahan, untuk saudara tetap kuat di tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, mari kita belajar untuk tetap percaya Tuhan di dalam setiap keadaan yang kita alami. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan saudaraku, di tempat yang dilihat orang pun, atau di tempat di mana saudara berada pun, tetaplah melakukan yang baik. Apakah saudara dilihat orang atau tidak dilihat orang, Anda harus tetap melakukan yang baik. Anda harus tetap mempercayai Tuhan. Anda harus tetap menjadi orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena kepada mereka lah Tuhan akan mengaruniakan kekuatannya. Kepada mereka lah Tuhan akan menjawab mereka. Kepada mereka lah Tuhan akan menyendengkan telinganya untuk menjawab setiap seruan mereka yang berseru kepada dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, Pak, saya tinggal jauh dari keluarga, saya sendiri, saya berjuang sendiri. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan dia di dalam segala perkara. Saudara mungkin ingat Raja Daud. Siapa dia sebelum diangkat menjadi seorang raja? Dia seorang yang tidak dianggap oleh keluarganya. Dia seorang yang saya boleh katakan terpisah dari keluarganya. Ketika keluarganya sibuk berperang, ketika keluarganya sibuk berkarir, ketika keluarganya, saudara-saudaranya sibuk menjadi tentara, menjadi orang-orang yang luar biasa, dia tersendiri di pengembalaannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tidak menghalangi dia untuk mengandalkan Tuhan. Itu tidak menghalangi dia untuk mengalami pertolongan Tuhan. Justru di tengah kesendiriannya, di tengah pengasingannya, dia belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Justru di dalam pengasingannya, dia berharap sungguh kepada Tuhan. Justru di pengasingannya, dia belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan kekuatannya kepada dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan saudara, jangan pernah berkecil hati. Mungkin orang lain tidak memperhatikan saudara. Mungkin Anda berjuang sendiri. Tetapi percayailah, Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi ini, mencari orang-orang yang berkenan kepada dia, mencari orang-orang yang sungguh hati kepada dia, mencari orang-orang yang mempercayai Tuhan di dalam segala perkara. Dan kepada orang itulah Alkitab berkata, Tuhan akan mengaruniakan kekuatannya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengangkat saudara. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasihan Tuhan, mari kita belajar di tengah situasi kita, di tengah keadaan yang kita alami hari-hari ini, kita tetap terhubung kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan hal-hal yang lain. Mari kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan mengaruniakan kekuatannya, pertolongannya kepada orang yang mempercayai dia, kepada orang yang bersungguh hati kepada dia. Dan saya terus berdoa, dimanapun saudara berada, Tuhan akan menolong saudara. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Percayai dia, berserah sepenuhnya kepada dia. Dan dia sumber pertolongan bagi kita semua. Alkitab sekali lagi saya mau katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Kepada orang-orang yang benar, hidup dalam perkenanan Tuhan, yang mempercayai Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang tidak mengandalkan dia, yang mengandalkan dunia ini, yang mengandalkan manusia. Alkitab jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari kita mengandalkan Tuhan, dan kita mempercayai Tuhan
dengan segenap hati kita. Di tengah keadaan situasi sesulit apapun, kita tetap mengandalkan Dia. Karena kita percaya waktunya Tuhan, Dia akan menolong kita, Dia akan mengangkat saudara, dan akan menyatakan kuasa dan pertolongannya buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran-Mu, karena hari ini kami percaya bahwa mata Tuhan sementara tertuju kepada kami ketika kami hidup dalam perkenan Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, dan biarlah Engkau arahkan mata-Mu, telinga-Mu tertuju kepada kami Tuhan, mendengarkan setiap seruan kami, apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya janji-Mu, Engkau akan menolong kami, Engkau akan mengangkat kami, dan Engkau akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah Tuhan akan terus menuntun, menyertai kehidupan kami, memelihara, melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.